Jika kita di sini ada tugas sumber daya alam, tugasnya itu mewakili di sini. Sebelumnya perkenalan, nama saya kita di sini dari Kepala Ekonomi. Ini nama kakak siapa? Nama saya Joen. Kakak sekarang bekerja di PT kalau boleh tahu Di PT ini namanya PT ini Indonesia deh. kalau boleh tahu itu beralamat di mana? Ini Cikarang. Apa yang kakak ketahui tentang instansi yang kakak sedang bekerja saat ini? Kayak PT-nya gitu. Iya. Ya PT saya sih bergerak di bidang food and beverage ya, makanan, Oh, makanan. es krim. Oh, es krim. Oh, berarti kayak semacam konsumsi makanan gitu ya? Apa yang membuat kakak tertarik untuk bekerja di makanan yang sekarang ini? Oh, bisa dong. Iya. Sebenarnya alasan utamanya karena lowongannya dibuka sih. Terus maksudnya dari lowongannya itu saya emang mau coba explore ke job yang ini. Memang pengen coba belajar di job yang ini sih. Apakah kakak dulunya pernah bekerja di instansi lain atau Gimana ya, dulunya saya bukan di PT sih, tapi tempat khusus Apakah tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam pekerjaan kakak? tidak besar ya. Baru-baru ini sekarang apa namanya, pekerjaan saya ditambah lagi. Jadi misalnya saya kan masuk ke apa ya namanya, job saya kan processing yang menangani pembelian operasional kantor. Cuman saya ditambah lagi dimasukin ke bagian packaging, jadi kayak 2 job gitu. Tapi belum mulai, cuman emang mau mulai terus kan. berarti 2 bidang gitu ya kak? Iya, itu pasti berat banget. Itu kayak kakak kan mau memulai dalam 2 bidang itu gimana ya? Kayak menyelesaikan tugasnya itu satu persatu atau itu? Iya kan? Gimana ya? Kayaknya sih harus satu persatu ya, karena misalnya aku kerja yang aktual dibangun yang B. Cuman kalau aktualnya masih belum tahu nih, soalnya itu 2 pekerjaan emang belum urgent. Jadi ya paling yang mana yang penting duluan. Kayak misalnya kalau packaging kan penting ya. Kalau misalnya barangnya apa kemasannya belum sampai, esnya masih dibungkus. Itu kayak menurut saya mungkin harusnya packaging dulu saya mungkin daripada yang operasional. Yang
tahun gitu nggak ada sih. Udah berapa? Jadi selama kinerjanya masih bagus, bosnya masih oke, nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya saya kan di kantor saya beda-beda ya, kantor saya penilaian tuh sebulan sekali. Jadi kalau misalnya turun banget, kemungkinan mungkin bisa jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan fatal gitu, kemungkinan dapat surat peringatan itu. Jadi kalau misalnya benar-benar jelek banget, ya paling Berarti kalau bekerja kalau nggak ada kontraknya berarti itu nggak ini ya Pak? Apa sesuai kitanya nggak sesuai misalkan umur kita udah berapa kita harus berhenti gitu nggak ya? enggak sih. Tapi iya sih, kantor kan ada umur maksimal buat pensiun gitu paling. Apa pesan dari Saraka soal Pesan-pesan ya gimana ya, awal-awal pasti bingung sih, soalnya kan meskipun kita udah belajar ya udah sekolah udah kuliah gitu, ada beberapa yang kita nggak belajar dari sekolah. Cuman kalau mau coba dicobain bisa sih, harus sering niat kerjain. Lama-lama terbiasa aja Pak. berarti kamu pernah selama bekerja pernah masalah dalam iya kayak tantangan dalam kerja misalnya perbedaan pendapat masalah kesalahan di dalam bekerja pasti pernah jadi kalau kita sama teman kerja bagaimana cara kakak menyelesaikannya Gimana ya, sebenarnya ini juga masih jadi PR mas. Jadi kalau misalnya cekcok sama teman sih, palingan yang penting sih kerjain bagian diri sendiri dulu. Soalnya kalau misalnya kita bantuin punya teman juga, kerja kita nggak pernah kayak gitu. Terus kalau misalnya udah kelar mungkin bisa lah. Cuman untuk masalah yang lainnya kayak kalau disalahin teman atau atasan, saya masih bingung sih buat ngatasinnya, soalnya kemarin juga Bapak selama bekerja kayak kakak kan bekerja di PT. Di PT kakak itu ada shift-nya nggak sih? Kayak shift 1, shift 2, shift pagi. oh kalau buat kayak saya kan bagian kantornya biasa dari jam 8 sampai 5. Tapi kalau yang bagian kayak produksi atau apa itu ada shift 3 shift nggak tahu sih. Berarti kalau dalam produksi itu di PT-nya nggak pernah makanan setia Pak? Stok gitu. Seharian produksi. Biasanya kalau di PT kakak itu produksinya berapa banyak? Itu sebenarnya agak, tapi kayaknya bisa ribuan pieces sih, soalnya kan es krimnya banyak, variannya beda-beda gitu. Terus yang paling Biasanya kalau produksi es krim itu kan es krimnya biasanya kakak mengirimnya ke klien-klien ya kan? Kakak mengirim-ngirim kayak es krim itu sampai ke luar negeri atau masih ngerti. Sebenarnya sampai luar negeri sih, kita ada kirim kayak ke Malaysia, ke Thailand juga, Arab juga ada sih. Kurang lihat tapi kayaknya sih itu ada Arab. yang kakak tahu aja ya ini ya. Berarti kalau selain itu udah banyak ya Pak? Kayak kemana gitu? Keluarnya yang di China juga sebenarnya kan PT saya ini yang PT ini
itu dan apa kesulitannya? Mungkin ya ada kadang-kadang perbedaan pendapat sih yang susah